Selamat datang kembali dalam video pembelajaran daring untuk mata kuliah Aljabar Linear yang diselenggarakan di program studi Teknik Informatika, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Samratulangi. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai ruang vektor. Nah, ada 4 bagian dalam pembahasan dalam video ini. Yang pertama yaitu pengantar tentang ruang vektor, kemudian definisinya, kemudian bagaimana cara mengidentifikasi ruang vektor, dan kita akan melihat ruang-ruang vektor yang penting khususnya untuk pembahasan mata kuliah ini. Nah, seperti biasa, materi dalam bahan tayang ini diadaptasi dari buku Elementary Linear Algebra karya Ron Larson. Oke, mari kita melihat pengantarnya dulu ya. Jadi, di video sebelumnya, saya sudah membahas mengenai vektor, kemudian sifat-sifat operasi vektor. Nah, sifat-sifat atau aksioma tersebut ya, yaitu kalau kita mengingat kembali dalam video-video sebelumnya, saya membahas tentang penjumlahan vektor dan perkalian vektor. Nah, sifat-sifat yang sama itu juga terdapat pada matriks, polinomial, dan fungsi. Setiap himpunan yang memenuhi sifat-sifat tersebut, yaitu yang paling utama kita ingat adalah tertutup di bawah perkalian dan tertutup di bawah penjumlahan, itu dikenal sebagai sebuah ruang vektor. Nah, setiap objek pada sebuah ruang vektor adalah vektor ya, ada vektor-vektor. Jadi ruang vektor itu mau dia ruang vektor matriks, ruang vektor polinomial, ruang vektor fungsi, setiap objek di dalamnya itu kita kenal sebagai vektor. Nah, mari kita definisikan dulu sih. Misalnya, V itu merupakan sebuah himpunan dan di dalam himpunan ini terdefinisi penjumlahan vektor dan perkalian vektor dengan skalar. V ini merupakan sebuah ruang vektor apabila untuk setiap vektor U, V, dan W serta skalar-skalar yang merupakan bilangan real C dan D itu memenuhi aksioma-aksioma berikut yang sebenarnya juga merupakan aksioma yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Tapi kali ini kita menerapkannya dalam ruang vektor. Yang pertama, untuk vektor U dan vektor V yang tadi kita definisikan di atas bahwa keduanya merupakan elemen atau berada di dalam V, maka penjumlahan antara U dan V itu terdapat juga dalam V. Kalau U tambah V tidak ada di dalam V, artinya V bukan merupakan sebuah ruang vektor. Ya. Kemudian juga ada sifat komutatif, yaitu kita bisa menjumlahkan U tambah V, itu akan sama dengan V tambah U. Nah, seterusnya sifat asosiatif, dan kemudian identitas penjumlahan, dan juga inverse penjumlahan. Nah, ingat, untuk skalar, ya perkalian dengan skalar, juga berlaku hal yang sama. C merupakan bilangan real, ya, dan CU, C kali vektor U, untuk vektor U yang merupakan bagian dari himpunan V, jika C kali U juga terdapat pada V, maka V bisa merupakan sebuah ruang vektor. Apabila tidak terpenuhi, maka V bukan merupakan ruang vektor. Dan sifat-sifat turunannya dari sini yaitu sifat distributif untuk perkalian, asosiatif, dan yang terakhir yaitu adalah identitas untuk perkalian dengan skalar. Nah, tadi kita sudah mendefinisikan, sekarang mari kita mengingat ya, ruang vektor itu terdiri dari himpunan vektor-vektor tentu saja, kemudian ada himpunan skalar, tadi ada C, D, mungkin bisa juga ada skalar-skalar lainnya. Nanti kita akan melihat ketika kita menggunakan skalar C1, C2, C3, dan seterusnya. Dan ada operasi penjumlahan serta operasi perkalian vektor dengan skalar. Nah, untuk skalar ya, apabila tidak disebutkan secara spesifik, maka kita bisa mengasumsikan bahwa skalar-skalar tersebut merupakan bilangan real. Oke, sekarang kita lihat bagaimana cara mengidentifikasi sebuah ruang vektor. Ingat, sebuah ruang vektor dia harus tertutup di bawah penjumlahan dan tertutup di bawah perkalian dengan skalar. Dan dia juga harus memenuhi sebenarnya 8 aksioma lainnya. Tetapi, umumnya kita hanya mengetes dengan 2 aksioma, yaitu penjumlahan dengan skalar, perkalian dengan skalar dan penjumlahan antar vektor dalam ruang vektor tersebut. Mari kita melihat untuk vektor pada R2 ya. Nah, vektor pada R2
itu merupakan pasangan berurut dari bilangan-bilangan dengan operasi-operasi standar, ya. Kita cukup melihat kembali sifat-sifat operasi vektor untuk membuktikannya, dan kalau sini kita lihat pasangan berurut, maka vektor dalam ruang ini, ruang vektor R2, itu memiliki bentuk V sama dengan V1 dan V2, elemen-elemennya ya. Nah, pada Rn, ya, kita mengeneralisir yang tadi. Jadi kalau pada R2 itu adalah V1, V2, maka pada Rn kita bisa melakukan generalisasi, bentuknya adalah V1 sampai Vn. Untuk membuktikannya, kita lihat saja sifat-sifat operasi pada Rn. Ya. Nah, bagaimana dengan M23? M23 ini merupakan himpunan, ya, sebuah himpunan dari matriks-matriks 2 kali 3. Nah, apakah himpunan ini merupakan sebuah ruang vektor? Kita ingat bahwa ada beberapa hal yang perlu kita buktikan, dan biasanya kita akan melihat apakah dia tertutup di bawah penjumlahan dan tertutup di bawah perkalian dengan skalar, ya. Nah, misalkan ya, A dan B adalah matriks-matriks yang merupakan elemen dari himpunan matriks 2 kali 3, ya. Jadi A dan B tentu saja masing-masing berdimensi 2 kali 3. Elemen-elemen pada matriks A adalah AIJ, elemen-elemen pada matriks B adalah BIJ, ya. Dan ada skalar C. Nah, apabila kita melakukan penjumlahan, maka kita lihat ternyata hasilnya juga A tambah B itu merupakan juga sebuah matriks 2 kali 3, ya. Apabila dikalikan dengan skalar, misalnya salah satu saja A yang kita kalikan dengan C, hasilnya juga merupakan matriks 2 kali 3. Nah, di sini kita lihat juga dengan B. Nah, perhatikan apabila kita melakukan operasi penjumlahan A tambah B, itu juga hasilnya 2 kali 3, perkalian C kali A atau C kali B hasilnya juga merupakan matriks 2 kali 3. Artinya, himpunan matriks-matriks 2 kali 3 itu tertutup di bawah penjumlahan matriks dan tertutup di bawah perkalian dengan skalar. Apakah kita perlu membuktikan aksioma lainnya? Nah, kita bisa membuktikannya, tetapi kita mengingat bahwa aksioma-aksioma lainnya itu diturunkan dari penjumlahan vektor dan perkalian vektor dengan skalar. Nah, kita sudah melihat bahwa himpunan matriks-matriks 2 kali 3 itu tertutup di bawah operasi penjumlahan dan tertutup di bawah operasi perkalian dengan skalar. Maka, himpunan ini merupakan sebuah ruang vektor. Dan vektor-vektor dalam ruang ini berbentuk matriks seperti yang ada di bawah ini, ya. Dapat kita lihat bersama. Nah, selanjutnya kita akan melihat sebuah ruang vektor lain, yaitu ruang vektor dari polinomial dengan derajat kurang dari atau sama dengan 2, ya. Dilambangkan dengan P2. Nah, misalkan P2 ini adalah himpunan dari semua polinomial dengan bentuk Px sama dengan A0 tambah A1x, A0 tambah A1x tambah A2x kuadrat. Di mana A0, A1, A2 adalah bilangan real, ya. Apakah P merupakan sebuah ruang vektor? Kita lakukan lagi pembuktian dengan pertama mencoba melakukan penjumlahan untuk melihat apakah himpunan ini, P2 ini, dia tertutup di bawah penjumlahan. Nah, misalnya kita tadi punya Px, sekarang kita juga misalnya Qx, ya, jadi vektor keduanya, atau di sini polinomial, ya. Maka apabila kita menjumlahkan Px tambah Qx, ya, maka hasilnya dapat kita kelompokkan seperti ini, A0 tambah B0 dan seterusnya. Kita melihat bahwa A0 tambah B0 ini tambah A1 B1X tambah A2 B2X kuadrat itu terdapat juga dalam P2. Artinya himpunan P2 ini polinomial dengan derajat kurang dari sama dengan 2 itu tertutup di bawah penjumlahan. Apakah tertutup di bawah perkalian dengan skalar? Maka kita coba kalikan saja, misalnya Px kita kalikan dengan C, ya, karena Px adalah A0 tambah A1x tambah A2x kuadrat, maka perkalian dengan skalar C itu menghasilkan CA0 tambah CA1x tambah CA2x kuadrat. Artinya, kalau kita melihat, ya, hasil perkalian ini pun terdapat di dalam himpunan tersebut. Artinya, P2 ini tertutup di bawah perkalian dengan skalar juga. Nah, dengan demikian, P2 ini merupakan sebuah ruang vektor juga. Mari kita melihat, untuk sebuah himpunan bilangan bulat, ya,
apakah himpunan bilangan bulat itu merupakan sebuah ruang vektor? Nah, misalnya, kita menjumlahkan dua buah bilangan bulat. Misalnya bilangan bulat X tambah bilangan bulat Y. Apakah hasilnya juga bilangan bulat? Nah, kalau kita lihat hasilnya X tambah Y atau ini A tambah B itu juga merupakan bilangan bulat ya. Artinya dia tertutup di bawah penjumlahan ya. Nah, apabila kita mengalihkan sebuah bilangan bulat X ya dengan skalar C di mana C merupakan bilangan real, apakah hasilnya terdapat atau hasilnya juga merupakan sebuah bilangan bulat? Nah, jawabannya adalah tidak selalu. Apabila skalar C itu merupakan sebuah pecahan karena dia merupakan bagian dari bilangan real, maka X misalnya untuk X-nya itu adalah sama dengan 1 bilangan bulat ya. C adalah 1/2 ya, bilangan real karena dia bilangan real. Maka CX itu hasilnya adalah 1/2 dan hasilnya ini bukan merupakan sebuah bilangan bulat. Sehingga himpunan ini tidak tertutup di bawah perkalian dengan skalar. Nah, dengan demikian, himpunan bilangan-bilangan bulat itu bukan merupakan sebuah ruang vektor karena dia tidak tertutup di bawah perkalian dengan skalar. Oke, sekarang kita akan melihat apakah himpunan polinomial derajat 2 merupakan sebuah ruang vektor atau tidak. Yang tadi kita sudah melakukan pengecekan terhadap polinomial dengan derajat kurang dari sama dengan 2. Bagaimana kalau yang derajat 2? Nah, apakah misalnya seperti tadi ya urutannya, apakah tertutup di bawah penjumlahan vektor? Misalkan Px dan Qx ya, Px itu sama dengan 2x kuadrat, Qx sama dengan 1x tambah negatif 2x kuadrat. Apabila kita menjumlahkan Px dan Qx ya, hasilnya derajat 2-nya itu adalah yang di Qx itu negatif 2, negatif 2x kuadrat koefisiennya negatif 2 adalah kebalikan dari koefisien pada yang variabel berderajat 2 pada Px, yaitu 2. Artinya, jika kita menjumlahkan, maka 2x kuadrat kurang 2x kuadrat itu akan mati, sehingga hasilnya menyisakan 1 tambah x. Artinya, penjumlahannya itu adalah sebuah polinomial derajat 1. Nah, sehingga himpunan polinomial derajat 2 bukanlah merupakan sebuah ruang vektor. Karena apa? Karena hasil penjumlahan antara dua polinomial tidak selalu tidak selalu merupakan polinomial derajat 2. Ya. Artinya, himpunan polinomial derajat 2 tidak tertutup di bawah aturan penjumlahan. Tadi yang kita lihat sebelumnya adalah polinomial dengan derajat kurang dari atau sama dengan 2, ya, yang P2 tadi. Nah, yang terakhir mari kita melihat ruang-ruang vektor yang penting ya, karena notasinya ini akan sangat berpengaruh ketika kita membaca textbook atau membaca artikel-artikel lain yang membahas tentang materi ini. Pertama, R ini merupakan sebuah ruang vektor dari semua bilangan real. Kemudian R2 itu adalah pasangan bilangan real yang berurut. R3 triple ya, jadi ada 3 bilangan real yang berurut. Dan Rn itu untuk n-tuple. Ya, merupakan sebuah ruang vektor untuk n-tuple. Nah, kita melihat juga ada himpunan F ya, atau yang merupakan sebuah ruang vektor dari semua fungsi-fungsi real. Dan ada juga ruang vektor dari semua fungsi kontinu yang didefinisikan pada garis bilangan real dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Nah, kalau tadi dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga, ada juga yang terdefinisi dari A sampai B ya, dari rentang A sampai B. Kemudian P merupakan ruang vektor dari semua polinomial. Pn menyatakan ruang vektor dari polinomial dengan derajat kurang dari sama dengan n, termasuk polinomial 0. Dan ada Mn, ya, M n, ini menyatakan ruang vektor dari semua matriks-matriks dengan dimensi M kali n. Tadi kita sudah lihat M23, yaitu dari matriks-matriks 2 kali 3. Dan untuk Mnn berarti itu dari matriks persegi n kali n. Ya. Dan yang terakhir, Z ini adalah ruang vektor yang terdiri dari sebuah vektor 0. Baik, ini referensi yang saya gunakan. Untuk materi kali ini ada referensi tambahan yaitu dari buku Gilbert Strength, terutama
Ini saya gunakan ketika membahas tentang yang tadi ya, yang paling terakhir, yaitu ruang-ruang vektor yang penting. Sampai di sini video saya kali ini, semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Terima kasih.